Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Elis Nurhayati SPDMPD, guru pelajaran biologi dan saya yang telah dan teman-teman saya sendiri. Sebelum dibuka, perkenalkan saya Sani Siawati sebagai host dari perwakilan dari kelompok Musliara sebagai moderator, dan sebagai narasumber, Santika sebagai editing, Risma player, juga kameramen. Di sini saya akan membacakan rangkaian acara, yaitu pembukaan rangkaian kajian nasional yang akan dipimpin oleh Jasmine. Jasmine, silakan. Yang lainnya silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih kepada Jasmine yang telah berhasil. Yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu wa yukafi majidahu. Ya rabbana kama yanbaghi li rabbil karim wa rizqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganmu atas segala rahmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat ini yang penuh dengan rasa aman dan nyaman, Kau limpahkan
yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhammad, ya Salam. Seminar ini sangat berarti dan bermakna bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antara sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Allah ciptakan dari semua makhluk ciptaan ya Allah. Engkau hadirkan kami di sini tiada lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetisi kami di bidang pendidikan yang kami menempuh sesuai kompetisi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rohmu pada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya karena berdua, iya karena sekali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada Rahma, yang keempat menguparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dilakukan harus dan bersifat yang eksklusif. Terima kasih kepada Sakti Selamat Kelas telah memberikan waktu dan saya. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu dan teman-teman saya yang hadir pada kesempatan kali ini, serta narasumber dan audiens yang berbahagia. Bersyukur kita telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kali ini untuk melaksanakan suatu seminar yang membahas mengenai blood circulation atau peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Masniana sebagai moderator pada hari ini. Rangkaian acara yang akan dimulai antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Hindrin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Suyana atas kesempatannya untuk menjelaskan materi tentang blood circulation atau peredaran darah pada manusia. Dalam sistem peredaran darah bisa dijelaskan melalui 4 bagian, yaitu darah terdiri atas komponen darah, pembekuan darah, golongan darah, dan transfusi darah, alat-alat peredaran darah, dan proses peredaran darah, kelainan pada sistem peredaran darah, dan teknologi untuk membantu kelainan pada sistem peredaran darah. Bisa dilihat dalam gambar, darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju semua bagian dari tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Darah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama, mengangkut oksigen dan paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Fungsi yang kedua, mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida dan diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Fungsi yang ketiga yaitu alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah. Fungsi yang keempat yaitu menjaga stabilitas tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Komponen darah dan pembekuan darah. Gambar di atas dijelaskan bahwa komponen darah terdiri atas sel-sel
Robin mengubah piknik Robin menjadi piknik yang membentuk benang-benang haus yang menyerang sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Fibrinogen adalah protein yang larut dalam plasma darah. Golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah dibedakan menjadi berdasarkan antigen, agglutinogen, dan antibodi atau agglutininnya. Menurut Dr. Lantainer dan Donat menggolongkan darah ke dalam 4 golongan, yaitu A, B, dan O, AB. Untuk apa kita mengetahui golongan darah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dan saling bahu-membahu. Transfusi darah. Kadang kala kerabat teman kita membutuhkan darah kita. Inilah fungsi kita tahu golongan darah kita. Apabila darah kita cocok dengan darah orang lain yang membutuhkan, maka kita dapat melakukan transfusi darah. Dalam transfusi darah perlu diperhatikan jenis agglutinogen dari darah donor dan eritrositnya. Sedangkan pada resipien perlu diperhatikan macam agglutinin di dalam plasma darahnya. Jadi prinsip dari transfusi darah ini adalah agglutinogen tidak boleh bertemu dengan agglutinin karena akan menyebabkan adanya agglutinasi atau penggumpalan. Golongan darah terbagi menjadi beberapa. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan B, dan penerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB, dan menerima darah dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada AB dan O. Oleh karena itu, golongan darah B disebut resipien universal. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah A, B, AB, dan O. Menerima darah dari golongan O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut donor universal. Alat-alat peredaran darah dan proses peredaran darah. Alat peredaran darah dalam tubuh kita diangkut oleh alat-alat yang sangat canggih, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Gambar di atas merupakan gambar jantung pada manusia. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jadi, agar darah beredar di seluruh tubuh, darah harus dipompa. Jantung juga adalah organ yang berorgan. Seukuran dengan telapak tangan, kepala tangan, jantung menempel pada rongga dada di bagian tengah, dada di atas diafragma. Dan jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan, serambi atau atrium kiri, bilik atau ventrikel kanan, dan bilik atau ventrikel kiri. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Berdasarkan gambar, kita mengetahui bahwa pembuluh darah merupakan tempat darah mengalir, baik yang menuju ke jantung maupun yang keluar dari jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik vena atau vena, dan pembuluh kapiler. Proses peredaran darah terbagi menjadi 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil disebut juga sistem sirkulasi palma, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung. Atau jika ditulis dengan detail yaitu bilik kanan ke arteri pulmonasi, ke paru-paru, ke vena pulmonis, dan ke serambi kiri. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut juga sistem sirkulatoria laguna, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, ke jantung, atau ditulis dengan detail yaitu bilik kiri ke aorta, ke arteri, ke arteriola, ke kapiler, ke kanula, ke vena cava, ke superior, dan ke vena cava inferior, dan ke serambi kanan. Kelainan pada sistem peredaran darah dan teknologi. Penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia antara lain anemia,
bagian O dan AB. Mengapa tidak boleh satuan O dan B? Jadi kan segala tadi butuh bantuan gitu, dan artinya kan harus sama. Nah, apa itu sama itu? Tolong menjelaskan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Martina dari kelompok DNA ingin menanyakan materi yang tadi disampaikan oleh saudari Rintin. Kan tadi ada peredaran darah kecil. Nah, di dalam peredaran darah kecil itu ada yang bernama arteri pulmonaris dan vena pulmonaris. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arteri pulmonaris dan vena pulmonaris, dan apa fungsinya? Ada lagi? Mohon maaf ya, berikan kami diskusi dulu sebentar. Kan golongan darah teh ada AB, O dan AB. Nah, kalau yang dibutuhkan kan harus sama darah teh, harus sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Walsa tentang kenapa darah tidak bisa mendonor harus sama. Karena golongan darah yang berbeda tidak boleh digabungkan karena memiliki kandungan protein yang berbeda. Golongan darah A memiliki protein yang mengandung antigen tipe A dan golongan darah B mengandung golongan tipe B. Jika golongan darah berbeda akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Untuk menjawab pertanyaan Siti Marina, saya akan menjawab. Arteri pulmonaris yaitu arteri yang ditugaskan mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Vena pulmonaris merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ ke paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Terima kasih kepada saudari Elsa dari Jadi kesimpulannya, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke organ ekskreasi dan membantu struktur. Cara Astagfirullah. yaitu pembentukan saya sangat kepada Alhamdulillah, selamat melihat salah sudah selesai. Mohon maaf bila ada